Pemirsa ahli vulkanologi Surono menjelaskan bahaya sekunder dari letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Surono meminta warga untuk tetap waspada dan mengungsi ke zona aman. Letusan Gunung Semeru itu biasanya berupa gas, uap, material abu dan sebagainya yang jatuh di sekitarnya, ya kan sekitar puncak gitu. Tetapi Semeru juga mengeluarkan lava, lelehan lava membentuk tumpukan kubah lava. Jadi kayak gunungan terus menerus. Lama-lama volumenya besar, akhirnya tidak stabil dan kena hujan. Kubah lava ini longsor atau gugur, menghasilkan awan panas yang disebut makanya awan panas guguran, bukan awan panas letusan seperti yang terjadi pada letusan Merapi 2010 maupun letusan Gunung Kelut 2014, di mana material dari perut gunung ya kan dilontarkan dengan tekanan tinggi dengan ketinggian sampai puluhan kilometer. Ini Semeru tidak seperti itu, ya kan? Jadi kubahnya gugur, ya kan? Kemudian terjadi awan panas guguran. Waktu membentuk kubah itu memang proses vulkanologi, ya kan? Vulkanisme. Tetapi begitu dia bergerak longsor, betul dia proses geologi, tetapi bukan khas proses vulkanisme. Ya kan? Begitu awan panasnya keluar adalah proses vulkanologi, gitu kan. Jadi kalau misalnya vulkanologi salah, warningnya baru waspada. Secara langsung aktivitas vulkanik daripada Gunung Semeru yang letusannya kecil-kecil, materialnya jatuh di sekitar puncak, itu waspada memang tepat. Tetapi untuk longsoran kubah memang bukan warning vulkanologi gitu ya. Jadi ini yang harus dibedakan supaya masyarakat juga tahu cara mengantisipasinya. Karena begitu longsoran, dia awan panas gugurannya itu sudah tahu arahnya kemana. Adalah ke besuk kobokan itu. Kebetulan sekarang besar sehingga melampar kemana-mana, kan gitu kan. Nah dalam kubah lava yang besar volumenya itu semakin lama semakin besar karena terbentuk terus menerus karena Semeru mengeluarkan lava, gugur sudah pasti. Yang tidak bisa ditentukan adalah kapan dan berapa besar hasilnya awan panas guguran tersebut. Arahnya saja dimitigasi, hati-hati loh, jangan masuk ke daerah ini, karena kalau dia longsor awan panas akan ke sini, gitu kan. Nah langganannya besuk kobokan, gitu kan. Biasanya kalau kecil ketampung lah semua ke besuk kobokan, ya kalau besar ya melambar kemana-mana, itu saja. Selanjutnya pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi posko relawan di Desa Sumberwuluh, Lumajang. Risma turun langsung mengkoordinasikan penanganan dampak erupsi Semeru. Di tengah hujan deras, Risma berkeliling mengunjungi satu persatu tenda di posko Desa Sumberwuluh. Risma memantau pasokan bantuan logistik dari berbagai pihak. Selain itu, Risma juga memantau operasional dapur umum. Risma pun terus berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan penanganan dampak Semeru berjalan dengan baik. Enggak, maksudku kamu tak ketakut. Gini loh, itu bisa enggak komunikasi sama sekolah? Itu kita tata untuk kalau itu. Ini kebun Deli ya, kebun Deli tidak bisa katanya. Ya kalau ada apa-apa kan melok salah. Ya itu tolong disiapkan, itu di-prepare di sana. Iya, coba komunikasi kamu sama sekolah. Iya, minta enggak pinjam. Nanti itu kalau dipakai, kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa. Gitu loh. Iya, kamu prepare sana. Selain dapur umum, posko ini juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan untuk melayani warga dengan gangguan kesehatan ringan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Batalion Zeni Tempur 10 Divisi Infanteri 2 Kostrat TNI Angkatan Darat di Pasuruan, Jawa Timur menerjunkan satu satuan setingkat kompi beserta peralatan berat ke lokasi bencana Gunung Semeru. Kedatangan alat berat dari Zipur 10 diharapkan bisa membantu tanggap darurat erupsi Semeru.
Satu satuan setingkat Kompi Yonzipur 10 Divisi Infanteri 2 Kostrad yang berkedudukan di Pasuruan diberangkatkan ke lokasi bencana erupsi Semeru di Lumajang Minggu siang. Yonzipur 10 akan berkoordinasi dengan Pemkab Lumajang dan BPBD untuk prioritas titik rehabilitasi agar kendaraan pengangkut bantuan logistik bisa segera melintas. Jadi semacam akan melakukan rehabilitasi mini ya mungkin ini untuk dilakukan secepatnya. Selanjutnya, Kostrad juga sudah menyiapkan 3 SSK lagi di wilayah Jember apabila dibutuhkan di lapangan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Bantuan dari berbagai pihak untuk korban erupsi Semeru terus berdatangan. Bantuan logistik bagi pengungsi ditempatkan di posko bantuan di lapangan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Datangan di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro bagi warga yang terdampak dari erupsi Gunung Merapi Semeru, Jawa Timur. Bantuan dari berbagai macam komunitas, instansi dan juga organisasi terus berdatangan di lapangan Desa Penanggal. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu relawan seperti apa sebenarnya kondisi para pengungsi saat ini dan apa saja yang dibutuhkan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang. Selamat malam, Mbak. Memang hingga malam hari ini nih, bantuan sudah apa saja yang berdatangan, khususnya lebih detailnya apa aja Mbak yang sudah datang? Ya, ada pempes, ada beras, ada mie instan dan snack dan lain-lainnya seperti masker juga sudah ada banyak di sini, obat-obatan. Udah yang kita butuhkan itu hanya terpal sebenarnya gitu, karena kekurangan juga, karena pengiriman juga dari relawan semuanya itu juga banyak, jadi poskonya kurang kita di sini. Kepinginnya mereka ya cepat membaik dan keluarga yang belum ditemukan semoga cepat ditemukan. Dan sekarang pengungsiannya itu ada di balai desa sendiri, bukan di sini. Di sini cuma posko penampungan sembako dan lain-lain gitu. Barusan saya ngecek ke sana sih, alhamdulillah udah terpenuhi semuanya. Nggak ada ini, cuma posko aja kita. Di sana juga butuh posko juga. Gitu. Berarti memang yang sangat dibutuhkan adalah posko di lapangan ini dan juga posko di balai karena memang kekurangan tenda untuk menampung dari barang-barang bantuan, dan juga di sana tidak ada dapur umum apalagi ya untuk masaknya nantinya ya. Baik, semoga nanti bantuannya dapat terselenggarakan dengan baik, semuanya bantuannya tetap ada. Terima kasih Mbak, sehat selalu, sukses selalu ya. Terima kasih banyak Mbak. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana distribusi bantuan yang saat ini baru saja hadir dan baru saja tiba. Dari warga, dari setiap komunitas ini terus bergotong royong untuk membantu, untuk menurunkan semua barang bantuannya. Kalau kami lihat saat ini memang bantuan yang hadir ini adalah beras, dan nantinya beras ini bukan didistribusikan dalam bentuk beras seperti ini dikasih ke rumah satu warga tidak, tapi melainkan nanti beras ini akan diolah menjadi nasi dan nanti pastinya akan dijadikan makanan siap saji yang langsung didistribusikan ke rumah warga atau bahkan ke balai yang saat ini dijadikan posko pengungsian bagi warga khususnya di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Dan untuk sejauh ini jumlah dari pengungsi yang saat ini berada di balai memang belum data pasti karena ini adalah hari pertama. Lokasi kami mengabarkan di sini ada kurang lebih 5 desa dari satu kecamatan, yaitu Kecamatan Candipuro. Ini kurang lebih datanya nanti masih akan berubah dan masih akan terus update. Yaitu kurang lebih ada 409 orang di 5 titik balai desa. Salah satunya adalah di Balai Desa Sumberwuluh yang memang sudah didirikan posko begitu luas dan juga cukup lengkap di sana. Ada juga Desa Penanggal di tempat kami saat ini, yaitu juga ada berada di Balai Desa Sumbermujur, Dusun Kapur Renteng, dan juga Dusun Kajar Kuning. Dari Lumajang, Jawa Timur, Mahathir Muhammad, Sugi Cahyadi, Yudi Richard, iNews melapor. Pemirsa, abu vulkanik dan angin kencang menyebabkan warga panik. Hal ini juga memaksa warga untuk menyelamatkan hewan ternaknya. Abu vulkanik Gunung Semeru disertai angin kencang membuat warga desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang panik. Selain menyelamatkan diri, warga juga mengamankan hewan ternak mereka. Warga Kecamatan Pronojiwo berhamburan menuruni lereng Gunung Semeru dari Dusun Umbulan menggunakan kendaraan.
Abu vulkanik membuat pandangan terganggu karena dipenuhi kabut berdebu. Warga Dusun Umbulan yang wilayahnya terdampak langsung menuju ke titik pengungsian yang tersedia. Ya cuma angin kencang, nggak ada apa-apa. Kalau kondisi rumah di sana gimana, Pak? Hancur semua. Di daerah sana? Iya. Itu dusun apa, Pak? Kerakopuan sama Bersari. Nah. Jadi warga memilih untuk ke pengungsian ini, Pak, ya? Pengungsian ada yang di Subiturang, ada yang Kalilengkong, ada yang di pemukiman. Semua pindah ke sana semua. Jadi kalau orang sana udah nggak ada semua. Pak, itu berapa dusun, Pak, di sana, Pak? 3. Umbulan, Kamar A, Bersari. Tertutup debu yang semua. Paling parah itu Umbulan, terus Bersari itu. Kalau Kamar A-nya itu cuman kena debu-debu itu. Paling parah itu rusak semua, Pak. Paling parah itu maksudnya gimana, Pak? Ya ada yang roboh rumahnya itu. Kalau di Umbulan ini. Dusun Umbulan dan Sumbersari merupakan beberapa permukiman yang paling terdampak erupsi Semeru. Petugas gabungan mengimbau warga segera mengungsi lantaran ada ancaman banjir lahar dingin. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, erupsi Gunung Semeru memiliki sejarah letusan yang panjang. Berikut adalah sejarah letusan Gunung Semeru dari tahun ke tahun. Gunung Semeru yang berada di wilayah Jawa Timur mengalami guguran awan panas pada Sabtu sore. Material vulkanik yang terpantau pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat ini mengarah ke Besukobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Gunung Semeru tertinggi di Pulau Jawa ini dengan ketinggian 3.676 meter ini memiliki catatan panjang sejarah erupsi yang terekam pada tahun 1818. Catatan letusan terekam pada 1818 hingga 1913. Tak banyak informasi yang terdokumentasi. Kemudian pada 1941 hingga 1942 terekam aktivitas vulkanik dengan durasi panjang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan lelehan lava terjadi pada periode 21 September 1941 hingga Februari 1942. Saat itu letusan sampai di lereng sebelah timur dengan ketinggian 1.400 hingga 1.775 meter. Material vulkanik hingga menimbun pos pengairan Bantengan. Selanjutnya beberapa aktivitas vulkanik sebanyak 13 lebih terjadi beruntun pada 1945 hingga 1960. Letusan Gunung Semeru yang cukup besar terjadi pada tahun 1994. Gunung Semeru umumnya memiliki letusan bertipe vulkanian dan strombolian yang terjadi selama 3 hingga 4 kali setiap jam. Letusan vulkanian memiliki ciri letupan, eksplosif dan kadang-kadang menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya. Sedangkan tipe strombolian biasanya diikuti dengan pembentukan kubah dan lidah lava baru. Pada letusan eksplosif biasanya diikuti dengan aliran awan panas yang mengalir ke lembah-lembah yang lebih rendah. Gunung Semeru termasuk salah satu gunung api aktif yang melanjutkan aktivitas vulkaniknya, seperti pada 1 Desember 1977. Guguran lava menghasilkan awan panas, guguran dengan jarak hingga 10 km ke Besuk Kembar. Pemirsa, Timnas Thailand raih kemenangan di laga perdana Piala AFF 2020 dengan menang atas Timor Leste 2-0. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.